Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Melasari dengan NPM 2011060314 dari kelas D Program Studi Pendidikan Biologi semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kesehatan lingkungan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesumawardani, Magister Pendidikan. Langsung saja yuk kita simak videonya. Tapi sebelum itu, apakah teman-teman sudah tahu apa yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan? Menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Sedangkan menurut HAKLI, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Apabila disimpulkan, pengertian kesehatan lingkungan adalah upaya perlindungan, pengelolaan, dan modifikasi lingkungan yang diarahkan menuju keseimbangan ekologi pada tingkat kesejahteraan manusia yang semakin meningkat. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO ada 17, yaitu yang pertama penyediaan air minum, yang kedua pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran, yang ketiga pembuangan sampah padat, 4 pengendalian vektor, yang kelima pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia, 6 higien makanan termasuk higien susu, 7 pengendalian pencemaran udara, 8 pengendalian radiasi, 9 kesehatan kerja, 10 pengendalian kebisingan, 11 perumahan dan pemukiman, 12 aspek kesehatan lingkungan dan transportasi udara, 13 perencanaan daerah dan perkotaan, 14 pencegahan kecelakaan, 15 rekreasi umum dan pariwisata, 16 tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan juga perpindahan penduduk. Yang ke-17, tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Di Indonesia, ruang lingkup kesehatan lingkungan diterangkan dalam pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ruang lingkup kesehatan lingkungan ada 8, yaitu yang pertama penyehatan air dan udara, kedua pengamanan limbah padat atau sampah, yang ketiga pengamanan limbah cair, yang keempat pengamanan limbah gas, yang kelima pengamanan radiasi, yang keenam pengamanan kebisingan, yang ketujuh pengamanan vektor penyakit, yang kedelapan penyehatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Syarat dari lingkungan yang sehat. Yang pertama adalah keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan juga dapat dilihat dari kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, lalu dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang ada di dalam air tersebut bisa mati. Yang kedua adalah keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang dibutuhkan, contohnya adalah oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang dapat merusak tubuh, contohnya adalah zat karbon dioksida. Yang ketiga adalah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat dari logam berat. Yang keempat adalah suara kebisingan. Keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran dari manusia. Selanjutnya yaitu masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Yang pertama adalah masalah dari air bersih, yang kedua masalah pembuangan kotoran atau tinja, yang ketiga masalah kesehatan pemukiman, yang keempat pembuangan sampah, yang kelima makanan dan minuman yang bersih. Jadi, apa aktivitas yang dapat kita lakukan untuk kesehatan lingkungan? Aktivitas yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. GERMAS adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat, serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. Aksi GERMAS ini juga diikuti dengan memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan dukungan untuk program infrastruktur dengan basis masyarakat. Contoh dari kegiatan-kegiatan GERMAS yaitu yang pertama
memeriksakan kesehatan secara rutin. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Yang ketiga, mengkonsumsi buah dan sayur. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak mengkonsumsi alkohol. Dan yang keenam adalah membersihkan lingkungan. Cara pemeliharaan kesehatan lingkungan adalah yang pertama, tidak mencemari air. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang ketiga, mengolah tanah sebagaimana mestinya. Yang keempat, menanam tumbuhan pada lahan kosong. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemeliharaan kesehatan lingkungan. Yang pertama adalah mengurangi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membersihkan sampah organik. Dan yang keempat, membersihkan sampah anorganik. Tujuan dari kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dan lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, untuk pencegahan dengan cara mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan lingkungan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.